Manchester United versus Atalanta bikin semua penonton dan para penggemar berdebar setelah tim Setan Merah kalah telak dari Liverpool 0-5. Kini menghadapi anak asuh Gasperini lagi, di mana kedua klub ini sangat tajam dalam memandang bola. Manajer Ole Gunnar Solskjaer menunjukkan sikap optimis untuk tetap mendapatkan tren positifnya hingga jeda internasional nanti. Manchester United dalam kontrak Atalanta 3 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat malam ini di bawah asuhan Gian Gasperini adalah laga uji mentalitas sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer setelah bermain di Old Trafford kemarin menang tipis dengan raihan gol 3-2 dan sekarang MU bermain tandang ke Atalanta. Setan Merah mencoba bangkit dari masa keterpurukannya setelah dibantai habis oleh Liverpool dan akhirnya menang telak 3-0 atas Hotspur. Pada babak pertama, Setan Merah masih belum mendapatkan gol dan akhirnya pemain Atalanta Ircik pada menit ke-12 berhasil membobol gawang De Gea. Maka sejauh ini MU kalah 1-0 dari Atalanta. Ole Gunnar Solskjaer mulai khawatir dengan permainan ini sebab Atalanta mulai memanas dalam menghadapi MU dan selalu melakukan ancaman. Hingga menit 27, Setan Merah belum melakukan ancaman keras pada gawang Atalanta. Kembali Zapata melakukan ancaman namun tendangannya melambung atas mister gawang De Gea yang dihalau pemain MU. Pada menit ke-36, Varane diganti Greenwood dan pada menit ke-44 terlihat Cavani sedang melakukan pemanasan. Sebelum turun di muka, disusul Ronaldo pada menit 45 kembali mencetak gol dari umpan manis Bruno Fernandes sehingga membuat 1 gol dan para pemain Setan Merah mulai sangat hingga turun minum di muka. Dalam babak pertama terlihat 1 assist untuk Bruno Fernandes dan 1 gol untuk Ronaldo sehingga 1-1 imbang dalam babak pertama. Sir Alex Ferguson, sang pengendali takdir oleh Stein, Nuno dan Conte in. Sir Alex Ferguson memang sudah pensiun dari sepak bola sejak 2013 lalu. Namun 2 pekan terakhir, pengaruh besar manajer legendaris Manchester United itu terasa begitu kuat di pentas Premier League. Ferguson pensiun setelah lebih dari 2,5 abad menjadi manajer Manchester United. Sejak Ferguson pensiun, United belum mampu meraih gelar Premier League. Padahal banyak manajer top yang berdatangan. Ferguson secara resmi memang sudah pensiun, tapi dia belum benar-benar kehilangan kekuasaan dan pengaruh di United. Beberapa kebijakan penting Setan Merah didasarkan pada saran dan restu pria asal Skotlandia itu. Sang pengendali takdir, Ferguson memilih siapa yang menjadi penerusnya di Manchester United. Saat dia pensiun, David Moyes diajukan sebagai pengganti. United setuju, akan tetapi Moyes tak cukup sukses bersama United. Saat United memecat Mourinho pada akhir 2018, Ferguson kembali muncul dengan otoritasnya. Melihat kondisi tim yang tidak ideal, Ferguson menyarankan klub merekrut Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer baru. Jajaran direksi United mengiyakan saran Ferguson. Solskjaer jadi manajer baru, awalnya sebatas interim. Solskjaer adalah salah satu pemain menjadi bagian dari kejayaan United di bawah kendali Ferguson. Ferguson rupanya memberi perlindungan yang kuat pada Solskjaer. Ferguson lah yang membuat pria asal Norwegia itu selamat dari pemecatan usai kekalahan telak dengan skor 5-0 dari Liverpool di Old Trafford oleh Stein Nuno. Intervensi Ferguson membuat Solskjaer bertahan di United. Dia mendapatkan 3 kesempatan untuk mempertahankan pekerjaannya. 1 kesempatan dilewati dengan manis. Solskjaer membawa United menang 3-0 saat berjumpa Tottenham. Kini posisi Solskjaer cukup nyaman di United, sementara Nuno Espirito Santo harus kehilangan pekerjaan usai Tottenham digalakkan United. Manajer asal Portugal itu dipecat pada Senin 1 November 2021 petang waktu Indonesia Barat. Takdir Conte. Saat Solskjaer berada dalam tekanan yang kuat, ada opsi dari direksi United untuk menunjuk Antonio Conte sebagai manajer baru. Pria asal Italia itu tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun dan sangat tertarik dengan United. Conte siap menjadi manajer baru United dan memulai pekerjaan di tengah musim, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Conte terbuka dengan tawaran United, tetapi tidak pernah ada negosiasi secara resmi. Namun, takdir berkata lain, Conte tidak akan berlabuh ke Old Trafford. Dia terbang ke London Utara untuk bergabung dengan Tottenham. Conte telah menyepakati kontrak dengan durasi hingga 2023, tetapi belum resmi diteken.
Keraguan MU pada Conte. Kini, posisi Solskjaer benar-benar aman. Keputusan Ferguson seperti mengubah 3 takdir sekaligus. Bukan hanya Solskjaer tetap bertahan di United, tetapi juga membuat Nuno Espirito Santo kehilangan pekerjaan dan Conte tidak jadi ke United. Sejak awal, United memang tertarik pada Conte, tapi mereka juga punya sejumlah keraguan. Pertama, United tidak melihat Conte bisa jadi solusi jangka panjang. Dia tidak pernah bertahan lama di satu klub. Lalu United juga ragu Conte akan cocok dengan Cristiano Ronaldo. Selanjutnya, Ferguson memang ingin Solskjaer bertahan lebih lama. Ferguson diyakini menilai karakter Conte tidak cocok dengan United. Jelang Atalanta versus Manchester United, Ronaldo mengatakan Italia selalu di hati. Cristiano Ronaldo kembali ke Italia, namun kali ini pemain asal Portugal itu menginjakkan kakinya di negeri Pisa sebagai pemain Manchester United yang akan bertarung melawan Atalanta. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Bergamo dalam lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions Rabu 3 November 2021. Pada duel pertama di Old Trafford, MU berhasil menang dengan skor tipis 3-2. Kembali ke Italia, tulis Ronaldo melalui akun Instagramnya. Tempat yang menyambut saya dan keluarga dengan luar biasa, tempat yang akan selalu ada di hati saya, tulis mantan pemain Real Madrid itu menambahkan. Italia memang tempat yang tidak asing bagi Cristiano Ronaldo. Sebelum kembali mengenakan seragam setan merah, Ronaldo sempat memperkuat Juventus setelah dia meninggalkan Los Blancos 2018 lalu. Formasi 3-5-2, jawaban MU untuk terapkan tekanan tinggi. Ole Gunnar Solskjaer menurunkan formasi 3-5-2 Manchester United dalam duet kontra Tottenham akhir pekan lalu. Keputusan ini terbukti tepat bagi setan merah. Bermain tandang, MU membuktikan diri sebagai tim yang lebih baik selama 90 menit. Laga sempat berjalan alot, tapi pada akhirnya setan merah berhasil membungkus kemenangan 3-0. Kemenangan kali ini diraih dengan kombinasi skill individu dan koordinasi pada permainan setan merah yang lebih matang. Formasi 3 back yang dipilih Solskjaer ternyata membawa dampak positif. Permainan MU di kandang Spurs kemarin juga mendapatkan pujian dari Jamie Carragher. Menurutnya, MU telah membantah anggapan bahwa mereka tidak bisa menerapkan garis tekanan tinggi. Ada yang bilang bahwa Manchester United tidak bisa memberikan tekanan tinggi, bahwa mereka tidak punya pemain untuk melakukan itu. Buka Carragher di Sky Sports. Saya tidak benar-benar setuju dengan itu. Suatu tim sudah seharusnya bisa memberikan tekanan tinggi sesekali dan menurunkan tekanan ketika perlu. Itulah yang dilakukan MU dengan sangat baik di markas Spurs, imbuhnya. Menurut Carragher, manajemen permainan MU saat menghadapi Spurs kemarin sangatlah baik. Mereka menyerang intens ketika mendapatkan ruang, lantas menurunkan tempo ketika unggul. Di babak pertama, sebelum mereka mencetak gol, MU bermain agresif, mengambil inisiatif dan menerapkan garis tekanan tinggi, sambung Carragher. Di babak kedua, mereka menurunkan tekanan karena gol mengubah arah pertandingan dan mereka mengejar 2 gol berikutnya dari posisi yang lebih aman, tutupnya.